Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan sekalian, kita berjumpa lagi dalam kegiatan kuliah yang kita adakan setiap hari jam 16 kecuali hari Jumat libur. Dan teman-teman sekalian, saya sebenarnya sakit ini. Badan saya agak panas. Mungkin masuk angin, kurang tidur. Jadi kurang begitu sigap, tapi tidak apa-apa. Saya coba kita bahas. Makanya nanti yang sakit didahulukan, yang bekam ya. Itu. Jadi kalaupun udah antri 10, yang sakit duluan. Karena ada kaidah itu ya. Baik, kita masih bicara tentang tobat, mengenai mata kuliah tobat. Kemarin dari semua sisi sudah ya, dari sisi Quran, hadis, mubasyirat, bahkan dari sisi psikologis. Nah, sekedar teman-teman tahu saja, saya ingin mengingatkan kembali tobat yang pernah kita pelajari kemarin. Itu sekedar ingatkan saja ya. Ini sudah kemarin. Bagi penduduk rohani, di tempat ujalah ada jalan pembersih diri yang mendalam menuju makom penting, yaitu kesucian hati. Itu satu ya, saya ingatkan lagi. Kesucian hati itu bersih dalam dirinya, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa apapun, kecuali hanya ingin berpasrah dengan Allah. Biarkan orang lain memarahi kita, biarkan orang lain memfitnah kita, biarkan orang lain mencudangi kita. Kita bersih saja. Ini ya. Dari perspektif Quran dan hadis, tobat adalah perintah dan rahmat Allah. Jadi perintah dan rahmat ini. Dalam psikologi, tobat adalah proses self-healing dan penguatan kesadaran diri. Kemudian yang keempat, nah ini, penduduk rohani harus mampu memfokuskan diri pada proses tobat. Bukan sekedar meninggalkan dosa, tapi juga menghadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan. Jadi kalau kita disinggung orang, mau marah, nggak jadi. Ya Allah, Allah tidak menyukai orang yang marah. Gitu. Ya Allah, Allah tidak menyukai orang yang curiga terus. Baik kepada istrinya maupun kepada suami. Ya. Pokoknya sudah mulai hatinya harus batinnya bersih daripada itu. Itu ya, ciri-ciri ya. Baik. Mari kita dengan bab berikutnya. Jadi ini kurang lebih kemarin kesimpulannya supaya teman-teman sedikit memahami bahwa tobat itu dilihat daripada hati, daripada fisik. Baik, kita terusan. Nah, ada pertanyaan. Bagaimana jika tobat dianggap gagal oleh Allah? Bagaimana ciri-ciri gagal di dalam tobat? Mari kita bahas ya. Mata kuliah ini sangat penting karena bagaimanapun setelah ujlah, maka tahap berikutnya kita harus tobat. Tobat masa lalu, tobat kesalahan di sini, tobat kemarin, pokoknya harus tobat total. Karena syarat untuk menjadi penduduk rohani yang diterima Allah itu ini dulu. Ujlah dulu, baru tobat. Ya percuma kalau tobat tapi masih di tempat maksiat. Ya percuma kita tobat masih kerja banyak korupsi. Ya, banyak uang haram, percuma juga. Di tempat tobat tapi di rumah masih banyak syirik. Ya, ibu kita masih belum paham, orang tua kita masih belum paham, dan sebagainya. Jadi maka yang paling terbaik memang kita tidak akan mungkin kuat melihat keadaan di dunia saat ini, maka tobatlah setelah kita ujlah. Baik. Pertanyaannya, gimana kalau gagal? Mari kita bahas satu persatu. Ternyata dalam Al-Quran, ya, Allah menyatakan
sunatullah dalam seleksi umat, apalagi menjadi penduduk ruhani. Standar SOP-nya beda dan akan menggantikan generasi berikutnya jika gagal. Mari kita lihat. Allah itu memiliki sunnah, makanya saya katakan ini sunnah tidak bisa, inilah. Ini tolong jangan otak-atik sunnah. Artinya ketetapan Allah itu pasti. Ya. Kalau mau kamu fitnah, ya pasti dosa. Kalau kamu ini, pasti begitu. Itu sunatullah. Ya. Berjuang harus kerja keras. Menjadi seorang mujahid keras. Apalagi orang yang dipilih oleh Allah jauh lebih keras lagi. Dalam menguji, menyaring, bahkan mengganti umat ketika mereka tidak bertobat atau tidak menjalani tugasnya. Mari kita lihat ayatnya. Nih. Jika kamu berpaling, niscaya dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Quran dalam Quran surat Muhammad ayat 38. Lihat ya. Jadi langsung ancamannya dari Quran. Dan ternyata betul. Kita pernah ditegur, bahkan ancamannya keras dari Allah. Kalau kita tidak segera berubah, maka akan diganti dengan generasi lain di sini ya. Ayat ini menjadi dalil utama bahwa umat yang berpaling dari tugasnya akan digantikan oleh generasi lain yang lebih taat, jujur dalam pengabdian. Nah, ini dia. Saya kepada keluarga sendiri sering mengingatkan, ayo kita ini manusia yang sudah ujulan. Jangan berpikir lagi duniawi. Ya. Membeli sesuatu, hati-hati. Kita ini yang penting bisa makan, selamat, sampai tujuan, sampai takdir menjemput kita. Karena kita harus betul-betul pengabdian di sini kepada Allah. Membuktikan bahwa kita tidak lagi berpikir dunia, dari makanan, dari pakaian, dari apapun lah. Semua. Baik, terusan. Ayat ini, nah ini, mengandung apa coba? Ada yang bisa menyampaikan poin ini? Kandungannya apa saja? Ayo. Zaman, terus? Ayo. Baik, saya jelaskan. Dari tafsir para ulama, saya gabungkan. Nih, Allah bisa mencabut karunia spiritual seperti ujalah, futuhat, kedekatan, dan lain-lain bila tidak disyukuri dengan taubat dan istiqomah. Setelah taubat, istiqomah, betul. Saya kemarin kelewat. Makanya Ustaz Abu Kasya benar, iya, istiqomah nih harus. Karena kalau tobat sebentar, besok berusaha lupa lagi ya percuma. Ya. Terlalu sering tobat juga Allah ancam dengan main-main. Ya. Jadi jelas arti kandungan ayat tadi, Allah akan mencabut karunia. Ya. Ruhani atau spiritual. Karena kita sedang digembleng menjadi penduduk ruhani. Ciri-cirinya penduduk rohani, semua kegiatan tidak ada demi uang. Semua karena ingin berdoa, menghimpun kekuatan, bermunajat kepada Allah, itu saja kan. Kalaupun kita ke lapangan, untuk kita semua juga. Tidak ada berpikir upah, tidak ada berpikir apapun. Kecuali ingin mengabdi kepada Allah. Ya, itu penduduk rohani. Ya. Baik. Yang menggantikan bukan sembarang orang tadi, tapi kaum lain yang lebih berkualitas dalam takwa. Coba lihat ayat. Kan? Mereka tidak akan seperti kamu. Tuh, berarti lebih baik. Betul? Nah, ini lihat. Jadi yang menggantikan kita nih, kalau ada 10 orang gugur di sini, akan datang, Allah datang ke 10 orang lebih baik dari Anda. Kalaupun saya gagal, gugur, tidak lulus ujian, akan digantikan pasti. Saya juga sadar itu. Makanya saya berusaha ingin yang terbaik. Saya berusaha sesedikit mungkin bermalas-malasan.
Kalaupun kadang-kadang harus menahan-nahan. Sekarang ini saya sebutnya nahan sakit. Tapi semangatnya lebih daripada sakit. Oke, baik. Rekan sekalian, yang berikutnya apa, Pak? Ayo. Yang berikutnya apa? Kesimpulan dari semua. Nih. Ini menggambarkan realitas seleksi rohani, rekan sekalian. Allah tidak hanya mencintai orang bertahan, tapi juga siap menggantikan dengan yang lebih ikhlas, penuh kasih dan berkorban. Jadi artinya gini, Allah mencintai orang yang bertahan. Allah mencintai kita. Tapi sekaligus Allah bisa tegas mengganti dengan cara Allah. Tiba-tiba ada orang yang mengatakan, wah saya tidak sanggup. Nah itu udah gugur berarti. Dengan cara yang lain ya. Dan sebagainya. Atau ada kesalahan apa yang fatal. Akhirnya digantikan yang lain. Jadi macam-macam dengan cara Allah ya. Dan pernah kasus ini kan, mau bacok orang lain. Kan itu bagaimanapun juga cara Allah untuk menyingkirkan. Oke, baik. Terusan. Yang A tadi apa? Ini kan A tadi. Penggantian umat karena lalai bertobat. Hati-hati ya, lalai bertobat. Bertobat dan bertobat. Bertobat ciri-cirinya rubah sifat sikap kita itu. Orang bertobat pasti berubah. Dalam dirinya berubah pasti. Yang tadinya kasar sudah enggak lagi. Yang tadinya ngerokok sudah enggak lagi. Yang tadinya tidak amanah, lebih banyak tidur, tidak lagi. Itu tobat. Tobat itu bukan ucapan, tapi praktek keseharian terlihat ada perubahan. Itu tobat ya. Baik, ini seleksi orang pilihan. Nih, dalam surat Sad ayat 46. Dan sungguh kami telah memilih mereka, para nabi dan para pimpinan, dengan keistimewaan berupa pengikatan kepada negeri akhirat. Jadi, ini keistimewaan para pengikutnya. Seleksi orang pilihan. Jadi orang pilihan. Sungguh Allah telah memilih mereka. Orang pilihan berarti kan? Ya, mengikat kepada negeri akhirat. Nah ini negeri akhirat itu akan mudah digapai oleh orang-orang rohani. Rohani itu ya tadi sudah sering kita bahas ya. Artinya hidup dari mulai bangun sampai tidur lagi ingat Allah saja. Saya bekerja karena Allah. Saya ingin Allah puji saya. Ingin Allah hargai saya pergi. Jemput orang malam-malam, benerin listrik. Jangan ada kata malas, tapi bismillah. Saya ingin Allah puji. Malam-malam, hujan-hujanan. Nah itu. Ya kalau itu semua, Masya Allah. Dasar ya. Nih, pilihan Allah bukan karena duniawi, tapi karena ikhlas mengikat akhirat tuh. Arti daripada tadi. Dalam tobat dan bila kualitas hilang, maka Allah akan cabut posisi itu. Tuh. Ini arti ayat ini. Jadi hanya orang yang ikhlaslah dan istiqomah, betul. Ikhlas dan istiqomah. Dalam tobat, ya. Jadi udah saya bersalah. Saya tidak jarang tahajud karena di sini memang harus ada program tahajud untuk terus mendekatkan diri supaya seragam semua, supaya tidak ada keluar barisan. Maka dulu saya telat-telat, jarang-jarang, sekarang saya ikut terus. Nah itu bertobat. Konsisten, jangan cuma seminggu lupa lagi. Tidak istiqomah namanya ya. Hati-hati, Allah cabut dengan cara Allah ya. Jangan dengan cara Allah. Hadis terdepaknya mereka yang gagal istiqomah. Lihat hadisnya apa? Ini gimana kalau gagal tobat dari sisi hadis? Seseorang akan beramal dengan amalan ahli surga dalam pandangan manusia. Nah, sehingga jarak antara dia dan surga tinggal sehasta. Lalu takdir mendahulunya sehingga ia beramal dengan amalan hati neraka dan masuklah ia ke dalamnya. Tuh kan? Ini saya pernah kan membicarakan teman-teman sudah di sini. Masya Allah teman-teman sudah di sini. Ibarat kita mau kawin besok. Ya, mau kawin nih.
Nggak jadi, coba gimana sakit hati. Kita sudah di sini, sudah benar. Ribuan petunjuk sudah betul. Ini coba, surga di depan sudah tinggal sastra. Tapi Anda punya kesombongan. Bercanda, so tahu aja. Ya. Saya lebih ngerti lah. Saya ini kan lulusan pondok. Saya ini sarjana Islam. Itu hati-hati ya. Semuanya jangan sampai ada noda-noda seperti itu. Kita jauhkan. Betul kan? Isyarat saya hati-hati. Kita di sini belum aman. Belum aman. Ini banyak ayatnya sebenarnya, hadisnya banyak. Saya pilihan beberapa saja. Jadi bahkan para ulama besar itu merasa kurang, merasa berdosa, merasa bersalah terus, sehingga dia terus memperbaiki. Ya. Dan kalau terbalik nih, ada orang yang di sini punya sifat tidak pernah merasa bersalah, silahkan hati-hati. Itu terbalik. Bisa jadi nanti bukan surga yang didapat. Rekan-rekan sekalian, begini. Teman-teman pernah nggak berpikir, saya dilahirkan oleh seorang ustazah, suami istri. Dari kecil mondok, tidak mengenal wanita. Tapi umur 17 tahun saya badung-badung dikit. Lalu kemudian ada sosok anak lagi. Lahir di tempat pelacuran. Bapak ibunya juga tukang pelacur, katakanlah ya. Dari kecil sampai usia 16, ya teman-teman lah paham. Ikut preman, ikut apa, segala macam. Bahkan barangkali ya sudah terlampau mendahului umur. Karena sekalian, kira-kira di pandangan Allah lebih berat mana nih? Kalau dua-duanya melakukan dosa yang sama. Kan berat yang soleh. Ilmu tahu, berzina sama orang. Yang ini juga sama melakukan. Ini tahu berat. Ada kita kupas nanti ya. Orang berilmu itu lebih bahaya. Ya. Orang berilmu tapi menyesatkan, mendingan orang bodoh tapi tawakal gitu. Berat sama ya. Jadi hati-hati sekali, hati-hati. Mari kita sama-sama. Saya sangat bersyukur sekali teman-teman semua masuk dalam wilayah tobat ini yang sesungguh-sungguhnya. Ya. Hati-hati, sungguh-sungguh sekali. Ini menjadi peringatan loh, keras bahwa orang pilihan sekalipun bisa gugur jika tidak menjaga keikhlasan dan taubat. Tuh. Ya. Ikhlas, taubat, konsisten, istiqomah. Berat memang. Saya mengakui, saya sekalian ini pengalaman saya. Yang terberat betul istiqomah. Kadang-kadang kita tuh putur ya, sampai titik putur. Nah ini ada orang sini yang ngaku juga ke saya. Kemarin tuh saya tuh 1 bulan putur katanya. Ngaku kepada saya. Itu jauh lebih bagus. Iya lebih bagus itu. Tapi alhamdulillah saya dikasih mimpi terus Kang. Bangkit lagi saya. Tuh cara Allah memberi kasih sayang kepada orang kita ya. Jadi betul. Saya yakin semua pernah putus. Saya pun di sini akibat tekanan ya. Saya juga kan tekanan terutama bukan dari teman-teman lah ya, dari mana-mana. Ya. Kadang-kadang bagaimana ini menyelamatkan ini, bagaimana itu tekanannya luar biasa, tidak mudah. Dan itu kadang-kadang membuat kita putus. Ya. Tapi alhamdulillah saya lawan, makanya hampir saya lawan. Teman-teman saya lawan, alhamdulillah bisa. Setelah itu lawan ya, putur misalnya, mulai kok berat bener gitu, menanggung. Tiba-tiba saya lawan 3 hari, tiba-tiba, nggak tahu ada lonjakan perasaan. Lebih banyak, Masya Allah. Tuh. Jadi Allah itu akan berusaha kita dulu. Tuh, saya sudah merasakan ini. Kalau kita melangkah, Allah kasih lagi, terus saja. Saya pernah mau ya, belum putus. 2 kali mau putus. Begitu berat. Seolah saya sendirian, ya. Tapi saya lawan.
Bismillah saya lawan terus. Alhamdulillah cuma 3 hari. Setelah itu kayak ada apa? Kekuatan dasar dan dikasih mimpi lagi dari orang lain bahkan ya. Masya Allah. Luar biasa. Itu nikmatnya ya. Jadi berusaha dulu. Allah pasti akan merubah kita. Oke, tersingkirnya yang tidak layak. Nah, ini hadis yang lain. Akan datang fitnah, orang yang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Maksudnya apa? Ini lihat teman-teman, kalau ada yang belum paham apa artinya duduk lebih baik daripada berdiri. Ini ulama tafsir isyarat menjelaskan dalam fitnah akhir zaman, orang yang tetap bertahan dengan posisi zikir, taubat, istiqomah, yang selamat. Ya. Yang goyah akan terpentar dari jalan. Itu para ulama menafsirkan hadis. Jadi berdiri itu kan potensi untuk pergi, kabur dari situasi. Lebih bagus duduk, bertahan. Makanya disebutkan yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Lebih aman. Gitu. Karena ini simbol orang yang bertahan. Ya. Oke. Kemudian dalam hadis Allah mengganti para pemikul risalah. Ini lihat. Nah, ini ya. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau tidak tobat bisa berat. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, kaya hati dan tersembunyi. Jika ia tidak dikenal di bumi, ia akan dikenal di langit. Mencintai hamba yang bertakwa, ya, pemikul risalah. Tidak dikenal bumi, bahkan dia di langit. Oke. Namun, artinya jika orang seperti ini gagal bertobat, tergelincir dan akan muncul yang tersembunyi lainnya sebagai pengganti dan sebagainya. Ini ayat di hadis lain. Ini urutannya saya salah menempatkan ya. Jelas ya? Baik, kita terus saja. Nah, saya mengambil Quran, hadis, kemudian ulama, dan nanti dari mimpi ada juga. Kita ini kan mendakwahkan mubasyir. Jarang, rekan sekalian, coba silahkan. Ada mata kuliah yang selalu menyertakan dalil terhadap mimpi. Pernah nggak? Nggak pernah. Saya S1, S2 ya. Nggak pernah ada menguatkan belajar psikologi dari mimpi. Gitu, nggak. Atau tauhid atau apa dari mimpi. Kita ini plus mimpi. Pelengkap. Ahli ujlah bisa gugur. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, nih, seseorang yang dipilih untuk ujlah lalu tidak menjaga jiwanya dari penyakit-penyakit batin, ujub, tidak sombong ya. Kemudian malas, taubat hati, tidak mau ikut aturan, tidak taat amir dan lain-lain. Maka ujlah hanyalah sia-sia. Allah tidak akan membutuhkan pengabdian yang lalai. Tuh, ini disebut malahan ujlah lagi. Dan biasa ya. Makanya mari kita, istilah saya, mari kita jirokan hati kita sama-sama bergandengan tangan menuju Allah, saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami, semua saling mengingatkan. Aduh, saya lagi malas, ayo bangun, bangkit. Saya jadi apa? Bangkit ayo segera. Lawan. Nah itu ya. Baik. Demikian juga dengan hati. Dengan hati bersihkan. Maka bersih hati itu contoh yang tadi dijabarkan ya. Udah, kalau ada kesalahan teman, udah maafkan saja lah. Udah toh hanya urusan kecil, maafkan. Tidak usah sampai berhari-hari apalagi ya. Dan sebagainya. Pokoknya bersih hati. Ikut apa kata aturan di sini sesuai dengan aturan itu. Baik rekan sekalian, kita teruskan. Ibnu Qayyim menyatakan jalan para wali Allah atau umat terpilih penuh dengan seleksi. Banyak yang gugur di tengah jalan. Hanya mereka yang terus-menerus bertobat. Tuh lihat. Terus-menerus bertobat ini. Terus-menerus bertobat dan menangis. Jadi jangan berhenti ya teman-teman, ayo bertobat. Makanya saya mengajarkan, ayo bangun tidur, istighfar.
Istighfar, istighfar. Barangkali sebelum tidur kita nyakitin hati istri, barangkali sebelum kesini ada orang tersinggung, ya, ya, istighfar, istighfar, tuh, ya, tobat tidak pernah berhenti. Tapi tobat yang hanya bukan dari lisan, tujukan teman-teman berubah. Tobat itu akan terlihat ketika teman-teman berubah. Itu aja patokan saya. Ya. Baik, kita teruskan. Imam Al-Qusairi, ya, beliau mengatakan, di antara adab penduduk suluk, tahu suluk? Jalan rohani, betul. Ada selalu merasa tak layak, tuh harusnya gitu kita semua. Mari kita semua begini. Ayo, saya pun lagi belajar nih. Siapa yang merasa layak telah dibutakan dari hakikat ujian. Yuk semua, saya pun begitu. Saya merasa, ya Allah, dosa saya masih banyak. Saya ingin berbuat lagi. Kalau perlu terus maksimal. Ya. Terus lebih baik lagi, lebih penyayang lagi, lebih memaafkan lagi, lebih apa semua. Ya. Tapi tentu karena saya ini adalah pemimpin di sini, saya ditegur sama Allah kalau saya membiarkan carut marut dan tidak seragam. Kalau saya tetap harus sebaik mungkin, tapi saya punya amanah dari Allah. Saya harus meloloskan ini semua. Menjadi leader untuk kita semua. Makanya saya harus tegas. Allah bilang harus tegas juga saya. Tidak boleh karena kasihan, karena terus-menerus kita mengalah, lalu membuat ini berantakan. Bahkan beliau menunjukkan bahwa merasa, nah sudah sampai, merasa, wah saya sudah sampai kepada takdir, sebentar lagi sebagainya. Merasa puas. Tidak butuh tobat adalah awal kehancuran. Awal kehancuran. Maka merasa yang tidak bisa bertobat, ruhnya diturunkan derajat. Ya, kalian mari kecil-kecilan aja, tobat kecil-kecilan. Pertama, ya sering-sering istighfar, minimal sebelum tidur istighfar, setelah bangun tidur istighfar, lalu habis tahajud bermunajat. Ya. Insya Allah cocok sekali dengan kehidupan kita, karena kita selalu bertobat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita ikhlas. Sekali lagi saya nanya, ikhlas tobat dari mana bro? Dari mana kita nilainya? Perubahan, betul. Perubahan sikap seseorang. Yang tadinya kasar sama orang jadi lembut. Yang tadinya prasangka jelek jadi tidak. Yang tadinya sering ngomongin orang berhenti. Nah itu namanya terlihat tobat. Tidak melakukan kesalahan lagi. Apalagi kita paham penduduk ruhani itu ketat, ya ketat sekali. Kita di sini nih, kalau di RT RW penduduk kita ini sudah baik kan, betul nggak? Tahajud sudah dianggap baik dibandingkan rata-rata penduduk ke sana. Tapi karena Allah punya tujuan kepada kita, kita dipilih oleh Allah menjadi orang-orang terbaik di dalam menghadapi song-song berat ke depan, dan waktu tinggal sedikit lagi, setahun 2 tahun ke depan, maka kita harus siap. Makanya saya kemarin tanda tangan dulu. Ini mau ke sini sebenarnya. Ayo, komitmen bersama. Nah, di grup sana udah isu. Wah, bener kan? Bicara pengen jadi Imam Mahdi itu dibayar. Ada bocoran, saya ketawa aja. Iya Kang, rame Kang. Di sini di grup jadi dia rame kan. Kang dikira udah dibayar misalnya. Berarti bener kata mereka. Berambisi jadi Imam Mahdi pengganti. Aduh, saya udah bilang, saya jawab ke itu. Jangankan kita, ya Pak RT, Pak RW, Pak Kades semua juga dibayar. Jadi pengurus Muhammadiyah dibayar. Pengurus NU dibayar juga. Semua sama dibayar. Saya ikut melwa jadi dibayar juga. Sama itu Bapak, bayar itu sumpah, janji. Memberikan nilai amanah, menjalankan amanah itu. Cuman kan kalau dalam agama keren banyak, ya sama sebetulnya. Baik, kita teruskan. Bahkan Ibnu
Atailah dalam Al-Hikam. Jangankan karena wujud amal engkau merasa dekat dengannya, tapi lihatlah sejauh mana dia membiarkan engkau terus kembali kepadanya. Taubat. Sejauh mana mengingatkan. Jadi teman-teman nih, ini harus terbalik. Ilmu psikologi tahu nggak kemarin? Coba ayo, lupa teman-teman. Ayo, ilmu psikologisnya nih untuk ayat ini. Untuk ayat ini, untuk pernyataan ini. Ayo, teman-teman sekalian, bersyukurlah kita sering ditegur. Artinya, ini berarti masih ada kasih sayang. Orang lain yang bro, jangan begitu. Gini, itu jangan tersinggung. Justru, Masya Allah, dia benar. Itu panggilan ya, untuk kembali kepadanya. Ya, jadi tolong kalau diingatkan sama Mas Sugi jangan cemberut. Ingatan cemberut, itu berarti belum ini ya teman sekalian. Ayo kita ikhlas untuk terus merasa belum sempurna dan tobat terus. Oke, baik. Kita terusan. Nah, ini mubasyirat. Masih ada waktu ya, seperempat jam. Nih, rekan sekalian, ternyata di dalam mubasyirat banyak tentang seleksi, penggantian dan kaitan dengan tobat. Dari pengalaman rohani banyak orang terdapat simbol-simbol. Ini saya gabungkan ya simbol-simbolnya, jadi tidak mimpinya utuh karena saya tahu ini nggak mungkinlah terjadi. Ada poinnya, beberapa mimpi. Orang yang keluar dari barisan cahaya karena berubah niatnya dan tidak berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu artinya salah satu mimpi. Yang berikutnya ada mimpi lagi. Ada pencucian kolam rohani, mereka yang mengotori dikecilkan diganti dengan hal suci. Ini teman-teman pernah dengar ya? Mungkin ini juga ada, cuman teman-teman nggak apa. Ada lagi dalam beberapa mimpi generasi baru seperti anak-anak remaja dan orang-orang tadi kenal tiba-tiba menggantikan posisi mereka yang tersingkir. Jadi ya, waduh, dulu saya banyak mimpi bagus. Tapi tiba-tiba anak kecil datang ke sini, mimpinya bagus-bagus. Bisa itu sinyal. Ya. Atau apalah nanti ke depannya. Jadi hati-hati. Yang berikutnya, mimpi seorang memperlihatkan langit menutup jalan. Teman sekalian, kalau langit menutup jalan itu adalah yang bagi yang tidak bertobat dan menyaring hanya orang-orang bersih niat. Yang tidak lulus dijatuhkan dari ujlah, bahkan bisa diambil nyawanya secara rohani. Secara rohani ya. Jadi artinya tidak ada lagi di dalam dirinya tuh tapak-tapak rohani. Ya. Jadi semuanya kaku. Artinya yang ada amarah, yang ada kesel, yang ada itu. Nah jadi nyawanya diambil secara rohani, ruhnya, bukan secara fisik. Itu takwilnya, ya, dari hasil takwil. Ini saya kutip dari beberapa takwil. Barisan langit yang mengecil terjadinya penyaringan di dalam mimpi. Terus kemudian ada lagi jubah ditarik dari seorang dan diberikan ke orang lain yang tampak tidak dikenal tapi bercahaya. Itu semua apa coba teman-teman mau tahu? Ternyata intinya dia lalai. Salah satunya tidak tobat. Rekan sekalian, nih, saya pernah kan ngomong ya beberapa waktu yang lalu, 2 minggu lalu. Saya kaget menemukan mimpi-mimpi yang dulu pernah di-share-share, cuman saya agak abaikan karena saya nggak, ya mimpi Kosim aja belum kejar saya baca. Apalagi perkara helper, ini bagus. Ternyata saya dapat kabar dari sana sini, wah tukang fitnah kang itu, gitu ya. Nah, artinya apa? Jubahnya ditarik. Dan ternyata mimpinya dia begitu. Bayangkan. Ini saya ambil dari situ. Jubah ditarik seseorang helper nih. Saya nggak akan sebut namanya ya. Aib. Tuh. Dan ternyata dia, saya dengar dari grup sebelah, orang fitnah juga. Berani gitu memfitnah sesuatu yang dia tidak tahu. Tuh lihat ya. Terjerumusan. Ini semua rata-rata orang-orang yang terjerumus. Ya, tapi tidak semua.
hanya warning, karena hanya warning tapi belum kejadian. Oke ya rekan sekalian, maka penduduk Tanah Ujlah, mari kita tawadu, istiqomah, merendahkan diri kepada Allah dan sebagainya. Dan saya pun terus belajar ya. Ingatkan, saya juga ingatkan. Kalau saya takabur, sombong atau salah jalan dan sebagainya. Baik, takwilnya rekan sekalian, resume saya tadi, resume. Allah mengganti pemikul amanah bila tidak mampu menjaga kesucian niat, tidak taubat secara serius, tidak pernah menghargai, merasa lebih baik dan tidak taat. Bahkan bisa diganti oleh orang yang tidak dikenal manusia sebelumnya. Tiba-tiba ada yang chat saya, Kang, saya mau jelas, padahal kan saya juga tidak kenal. Tahu-tahu dialah mungkin penggantinya. Calon yang gugur di sini, misalkan, ya. Nah, tadi rekan sekalian, ya, saya sudah sering mengingatkan ini. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan tidak ada satupun yang di sini gagal. Baik, dalam ilmu makamat tahap spiritual, makom tobat adalah fondasi segala makom. Nih, benar. Saya coba mencari mimpi-mimpi yang ada hubungan ini, ternyata betul. Masya Allah. Gini rekan sekalian, kadang-kadang mimpi itu ternyata sebetulnya saran dari Allah. Banyak loh. Kalau kita paham, makanya penampil konvensional yang keliru-keliru, itu tidak ada itu. Bab menasihati, harus berubah ini. Ya, tapi di dalam takwil itu sendiri, untuk yang lain, pasti ada bab-bab nasihat. Dan ternyata di mimpi itu seolah-olah kita diajak untuk bertaubat, berubah dan sebagainya. Maka bacakan ini, lakukan ini, begitu ya. Nah itu sebetulnya. Jadi benar, dalam mimpi itu banyak tobat-tobat, tapi kita tidak ngeh di situ. Bila seseorang salih, penduduk Ujlah ini salah satu salih. Orangnya, kalau suluk, misinya. Kehilangan tobat, seluruh makomnya di atas akan gugur. Jadi tobat ini benar-benar sekalian. Saya tuh kadang-kadang ya Allah, saya khawatir. Capek-capek kita ya, berkorban, bercapek-capek, lelah, letih. Ya Allah, gugur gitu. Mereka tidak hanya tersingkir dari peran rohani, tetapi bila menjadi hijab bagi jalan orang lain, itulah sebabnya langit akan memutuskan mereka lebih cepat. Ya. Makanya di sini fakta-fakta kita. Ayo, ibu-ibu sudah lepas semua. Saling curiga, kembali gotong royong sekarang. Saling nggak enak perasaan, hapus semua. Ya, ini penyakit hati itu kebanyakan. Akhirnya apa? Dari nggak enak ngomong ke yang lain, jatuhnya fitnah, nambah lagi dosa. Yang lain menyampaikan lagi, padahal salah, tambah dosa lagi. Ayo, semuanya segera menuju penduduk Tuhan. Ya. Ini tapi saya melihat masih. Makanya saya sering mengingatkan istri saya, aduh hati-hati. Ayo jaga semua ya, tapi susah memang, susah. Oke, perbandingan kisah Nabi, ini dia. Ini yang gugur dulu. Hati-hati loh, ada sejarahnya kan. Nabi Adam bertobat karena derajatnya, maka naik kembali. Yang gugur kan dapat gugur, tapi bertobat, akhirnya dia naik lagi derajatnya. Ada kesalahan. Iblis tidak bertobat karena merasa lebih tinggi. Nah ini dia penyakit hati ini. Saya benar, dia yang salah. Padahal orang lain melihat dia yang salah. Nah itu kan merasa. Ya, tolong nanti tersingkirkan. Kalau tersingkir menyesalnya aduh berat sekali. Menyesalnya dahsyat. Yang keluar dari sini pasti menyesal. Nanti saya akan, kalau teman-teman sudah makomnya sudah bagus, artinya sudah bersih, seperti yang saya bilang. Ada saya mimpi-mimpi bagus-bagus. Tapi itu menyangkut kita semua.
dan menyangkut beberapa takdir dan strategi ke depan. Intinya, ternyata betul kita sudah harus seragam untuk merasa jangan lebih dari yang lain. Maka akan diusir dari langit. Karena iblis itu penyakitnya. Makanya dia selalu menggoda orang-orang yang punya ilmu. Wah, saya punya. Kayak kemarin tuh Ustadz ya, yang di Timur Tengah telepon saya. Pakai bahasa Arab. Saya tahu ini bukan orang Arab. Ini. Pak, bahasa Indonesia aja lah Pak. Saya nggak bisa bahasa Arab. Wah. Wah, ternyata betul ngegas. Ini gimana saudara? Ajarannya apa ajaran? Waduh. Saya bilang, mohon maaf, Bapak ini sombong. Wah, saya saudara sombong, Mas. Aduh, udahlah. Saya jelasin sedikit. Nempali lagi. Berarti kan udah merasa lebih tinggi. Susah. Bukan mencari kebenaran, mencari pembenaran namanya. Ya. Nih, Bal'am bin Baura memiliki ilmu tentang nama Allah, tapi hancur karena tidak istiqomah dan tidak bertobat. Tuh, lihat. Ini sejarahnya. Jelas ya? Penduduk Ujlah yang tidak menjaga taubat bisa menjadi seperti Bal'am. Jatuh dari makom ruhani. Ini spiritual ruhani maksudnya. Digantikan dengan yang lebih tersembunyi. Ayo ya. Saya kalau bisa mulai hari ini tidak lagi mendengar saling gontok-gontokan, saling kayak kucing sama anjing. Jangan. Sudah ikhlasan saja untuk apa? Rugi sendiri, nanti dikeluarkan dari sisian sama Allah. Percaya sama saya. Dengan cara apapun, kan saya udah bilang, dengan cara apapun. Jadi hati-hati ya. Makanya terutama nih ibu-ibu, tolong ya. Jaga batin. Sudah. Anggap kita, oh masa saya keliru, mohon maaf. Udah, wah lebih bagus. Sedikit salah paham. Baik, kalau saya ada keliru, mohon maaf ya. Aduh, kalau sudah sampai ke situ, Masya Allah, indahnya. Mungkin beban berat saya sebelah sudah hilang. Karena jujur saja kepada teman-teman, saya beban berat salah satunya itu. Banyak masalah-masalah di antara kita sendiri, akhirnya saya harus menyelesaikan. Ya. Dan itu tidak dalam waktu ringan masanya. Jadi, mari kita saling bantu. Ya. Perumpamaan seperti anjing, jika kamu menghalaunya, ia menjulurkan lidahnya. Nah, itu tamparan keras dari Allah ya. Kesimpulan rekan sekalian. Jika penduduk ruhani, penduduk Ujlah, tidak bisa bertobat, tidak menjaga amanah Ujlah, berubah niatnya menjadi duniawi atau mengedepankan nafsu, menolak peringatan-peringatan dari langit, melalui mimpi, atau dari amir yang mewakili langit. Tahu amir mewakili langit? Ada hadis tadi disampaikan apa? Allah, Nabi, dan amir. Apa? Coba kalimatnya. Ya. Ayo. Nabi mengatakan, kalau kamu taat amir sama dengan taat kepadaku. Iya, begitu hadisnya ya. Ini berarti. Jadi kita dikasih peringatan dari mimpi, enggak mah. Atau dari amir yang mewakili langit. Pemimpin ruhani yang dikandai. Atau bilang itu kan pemimpin yang dikandai Allah. Atau ditunjuk Allah ya. Bukan hasil pemilihan. Bukan hanya akan tersingkir, tapi juga menjadi bagian dari pembersihan langit. Tuh, nanti seperti Nabi Adam. Kan di langit ya, di surga. Diturunkan ke dunia. Karena apa? Berdosa. Tidak patuh kepada Allah. Mereka bisa mengalami kematian ruhani. Nah ini, kalau sudah kematian ruhani, contoh yang kemarin saya sampaikan kan? Coba silakan, kalau antum punya pemikiran yang berbeda, coba hadirkan pemikiran antum seperti apa. Tidak bisa ternyata. Hanya pepesan kosong. Tapi ngotot gitu. Ini artinya apa coba? Sudah mati apanya? Ruhaninya mati. Diomongin apa juga susah. Nah itu.
Dan bahaya ini, kalau sudah seseorang kematian rohani, maka hidupnya secara lahir tapi mati, ya, tapi mati dalam perang barisan rohani. Hidupnya lahir hidup, tapi mati dalam sisi rohani. Allah akan menggantikan mereka dengan generasi yang mungkin tidak dilihat saat ini, tapi sedang disiapkan dalam diam dan sunyi. Tuh ya, ini kesimpulan dari Quran, hadis, kitab ulama dan mubasyirat ini. Saya bikin kesimpulannya ya. Taubat adalah napas langit. Siapa yang kehilangan napas itu hilangnya pula jatah barisannya. Masya Allah. Jadi napas langit, napas kita. Makanya saya ingatkan, alhamdulillah sudah mulai ya. Tolong teman-teman yang ngaji terakhir ingatkan teman-teman. Ya, selalu ingat. Ayo semua istighfar sebelum tidur. Setelah tidur, setelah azan, bangunkan, lalu menyerulah teman-teman. Ayo istighfar lagi dan bacakan hamdalah. Ya. Baik, saya kira rekan sekalian, ini tinggal 5 menit lagi ya. Intinya sama lah, ini sama resume-resume dari poin-poin tadi di atas. Saya kira cukup rekan sekalian kuliah hari ini untuk melengkapi masalah taubat. Jadi sekali lagi dari kuliah pertama, kedua, ketiga dikaitkan dengan mata kuliah taubat, itu menjadi poin penting bagi kita. Sudah di sini, alhamdulillah ya Allah, kami sudah di sini. Langkah berikutnya taubat segera. Kebiasaan jelek kita taubat segera hapuskan semua. Kalau sudah seragam, saling menyatu hati kita, baru nanti kita langkah berikutnya. Itu step-stepnya. Saya kira demikian teman-teman sekalian. Ada yang bertanya? Tidak ada? Sudah jam 5 ya. Rekan-rekan di rumah, demikian saya kira ini ada kuliah yang berikutnya. Dan ini khusus kuliah untuk penduduk rohani. Makanya ada nilai psikologinya, ada nilai mimpinya yang kita gabung. Dan yang sejalan dengan Quran dan hadis. Demikian, mudah-mudahan kita bagian dari orang yang selalu istiqomah dan selalu bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.